seandainya lah kita berdiri di hadapan Allah saat ini, terus Allah bertanya sama kita, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke dalam surgaku? Kira-kira apalah jawabannya? Mungkin kalau jawabanku ya kan Kak, karena setidaknya aku juga pernah berbuat baik gitu Kak. Tapi Dev, sebenarnya surga itu didapatkan bukan karena perbuatan baik kita atau amal baik kita. Surga itu ibaratkan hadiah lah yang dikasih pencipta kita sama kita. Misalnya kayak adalah seorang raja ngasih kita hadiah, tapi raja itu bilang kayak gini, Devi, aku kasih hadiah ini samamu, tapi nanti kau harus bayar ya ongkosnya gitu. Menurutmu itu hadiah atau enggak? Enggak Kak. Iya, itu bukan hadiah. Atau raja itu bilang, Devi, aku kasih hadiah ini samamu, tapi nanti kau harus bantu ya mengerjakan kerjaanku dalam itu. Menurutmu itu hadiah atau enggak? Enggak. Iya, itu upah kan. Terus hadiah itu didapatkan itu bukan karena upah atau karena kita membayarnya, tapi manusia itu gak semua manusia bisa menerima hadiah hidup kekal itu, karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Menurutmu Dev, apalah arti dosa itu? Dosa, kalau menurutku dosa itu segala suatu kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Iya, jadi kalau kita bilang dosa itu pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, setuju gak Dev? Setuju. Terus menurut Devi apalah contoh-contoh dosa itu? Kalau menurutku ya Kak, dosa itu kayak tadi kan aku bilang kayak berbohong, cakap kotor, terus kayak mencuri, melawan orang tua, terus tidak taat peraturan, tidak berdoa, dan tidak memanjatkan puji kepada Tuhan. Iya, betul yang dibilang Devi tadi. Tapi ada dosa yang gak kelihatan, kayak misalnya kita berpikiran kotor gitu, itu udah dosa. Kita tahu hal itu benar tapi kita gak lakukan, itu juga dosa. Seandainya lah kita orang paling baik di dunia dan kita hanya melakukan 3 dosa lah dalam sehari, terus kalau seandainya Tuhan, karena kan Devi tadi orang paling baik di dunia, terus Tuhan bilang, Devi, karena kau orang paling baik di dunia, kau boleh minta berapapun umurmu hidup di dunia pada aku. Bilang Allah kayak gitu sama dia. Terus kira-kira Devi bakal jawab berapa tahun? Kalau aku kayaknya yang bilang ya Kak, kalau bilang terlalu lama pun kayak salah, tapi kalau aku sih sampai 100 tahun. Iya kan. Terus kalau 3 dosa lah kita perbuat dalam sehari, terus dalam setahun kan udah ada 1000 lebih dosa, kita genapkanlah 1000. Terus kalau Devi hidup sampai 100 tahun berarti adalah 100.000 dosa kan. Itu udah banyak kali tuh. Kalau ditumpuk mungkin udah lebih tinggi dari kita. Menurut Devi masih layak gak masuk surga dengan dosa sebanyak itu? Padahal kita orang terbaik lah di situ. Enggak Kak. Iya, kayak gitulah, manusia itu gak boleh masuk ke surga dengan mengandalkan usahanya sendiri. Jadi manusia itu gak boleh masuk, gak dapat menerima hidup kekal itu dengan mengandalkan perbuatan baiknya atau amal baiknya. Tapi ada karena tuntutan masuk surga itu sempurna, jadi kita gak boleh melakukan satu dosa pun, karena satu dosa pun itu udah mencemarilah semua perbuatan baik kita itu. Menurut Devi, sifat Allah itu bagaimana? Sifat Allah itu baik, murah hati, bijaksana. Iya, jadi tapi kalau kita sepakatilah dulu sifat Allah itu kasih dan adil, setuju gak Devi? Setuju Kak. Tapi ada orang yang berpengertian salah tentang sifat Allah. Ada orang yang menganggap kalau sifat Allah itu seperti seorang kakek yang mengasihi cucunya. Jadi kan kayak seorang kakek lah, kalau kita kan sebagai cucu lah, kita buat salah kan kakek kita
nggak langsung marah kita kan, Iya. pasti kayak membela kita gitu. Tapi itu pengertian yang salah tentang Allah, karena cuman menguatkan kasihnya, tidak ada keadilan Allah itu. Tapi ada juga orang yang beranggapan kalau kasih Allah itu seperti seorang polisi yang adil terhadap masyarakat kayak gitu. Kan kayak contoh-contoh sekarang lah kita lihat kan, kayak kalau ada razia orang-orang pasti langsung menghindar kan, kayak putar arah gitu atau lewat dari gang-gang sempit kayak gitu kan. Gara mereka langsung merasa kalau nanti mereka lewat dari area razia itu mereka pasti akan ditilang seperti itu. Itulah pengertian yang salah tentang Allah, karena mereka hanya melihat keadilan itu, tidak melihat kasih Allah itu. Tapi karena Allah sekaligus adil, Allah itu mengasihi manusia, tapi Allah juga membenci dosa. Karena itu adalah dilema kan yang di situ. Jadi marilah kita lihat bagaimana cara kasih Allah dan keadilan Allah itu dapat bertemu. Devi tahu tentang cerita Jenderal Samira? Tahu Kak. Ya kan, itu cerita tentang seorang jenderal yang sangat adil dan bijaksana, yang menghukum pencuri persediaan makanan mereka. Tapi karena pencurinya itu adalah ibunya, dia merasa dilema lah di situ. Dia mengasihi ibunya, dia nggak mau dibilang jadi anak durhaka dan tidak mengasihi ibunya karena dia menghukum ibunya. Tapi dia juga nggak mau melepaskan kesalahan ibunya itu. Dia nggak mau dicap sebagai jenderal yang tidak adil, yang bias gitu kepada keluarganya. Jadi adalah satu cara yang dilakukan dia, yaitu dengan cara dia bilang kepada prajuritnya kalau hukumannya tetap dilakukan, tapi dia memeluk ibunya. Dari situ dapat kita lihat kasih dan keadilannya itu dapat bersatu, yaitu dengan pengorbanan. Begitu juga lah Yesus Kristus kepada kita. Dia turun ke dunia biar sama seperti manusia dan menebus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Masih ingat Dev apa perkataan Yesus di kayu salib? Enggak, aku agak lupa. Ada kan, Yesus bilang gini, sudah selesai. Itu artinya dosa manusia itu sekali untuk selama-lamanya udah ditebus. Berarti dosa kita yang di masa lampau, di masa sekarang dan di masa depan itu udah ditebus untuk sekali untuk selama-lamanya. Terus karena dia itu Allah, dia itu berbeda dengan kita manusia. Setelah dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dia itu bangkit dan naik ke surga. Setelah itu dia mengaruniakan hidup kekal itu kepada kita. Tapi sekarang nggak ada lagi yang menghalanginya, karena dia udah menebus dosa kita. Dan Yesus menawarkan anugerah hidup kekal atau surga itu dengan cuma-cuma. Tapi itu hanya dapat diterima dengan iman. Iman itu ada beberapa, seperti iman itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu iman yang melompat dalam gelap, artinya kita percaya tapi tidak tahu kepada siapa kita percaya kayak gitu. Terus ada juga iman yang berdasarkan akal aja, kita udah tahu tentang Yesus Kristus itu juru selamat kita, tapi itu hanya di akal kita aja, kita nggak mengandalkannya. Terus ada juga iman yang sementara, itu kita udah tahu tentang juru selamat kita itu, kita udah mengandalkannya tapi di waktu-waktu tertentu saja. Terus iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang kita tahu, kita percaya dan kita mengandalkannya. Jadi Dev, apakah sekarang kau udah yakin mendapatkan anugerah hidup kekal itu? Percaya. Itu berarti kau menerima Yesus sebagai sang pemberi hidup kekal itu. Iya. Terus gak lagi mengandalkan kebaikan dan usaha sendiri untuk masuk surga, tapi hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat. Dirimu juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati. Terus bertobat dan meninggalkan hidup lama kita 180 derajat dan mengikut Yesus saja. Jadi Dev mau jadi dirimu bertobat? Mau Kak. Kalau gitu marilah kita berdoa.
ikuti ya doaku Ya. waktu aku bilang mari kita sama-sama berdoa gitu ya. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami ingin meninggalkan hidup lama kami ya Bapa, dan mengikut-Mu saja dengan sepenuh hati kami ya Bapa, dan mengandalkan-Mu ya Bapa. Mari Dev, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. dan tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal, yang memberi hidup kekal, tidak mengandalkan diri sendiri tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya, Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai buktinya, Sebagai buktinya, saya mau bertobat, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya meninggalkan hidup lama saya dan hanya mengikuti Yesus saja dan hanya mengikuti Yesus saja sesuai dengan janji-Mu. sesuai dengan janji-Mu. Saya percaya hari ini Saya percaya hari ini sudah menerima